Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hati tenang dengan berperilaku baik. Anak-anak, dalam pelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang ikhlas. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menerapkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas itu apa sih? Pengertian ikhlas, menurut bahasa artinya bersih, lurus, dan murni. Ikhlas menurut istilah artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita dalam mengerjakan amal kebaikan tidak untuk yang lainnya, akan tetapi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat ikhlas dalam berbagai amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan perintah agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Ayat tersebut menjelaskan untuk berbuat ikhlas dalam ajaran dan perintah agama, seperti mendirikan sholat, membayar zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal perbuatan. Jika amal perbuatan yang kita kerjakan hanya karena mengharap pujian atau ingin dilihat oleh orang lain, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah amal kita akan diterima dan mendapat pahala. Dengan demikian, kita melakukan perilaku ikhlas dengan beribadah di kehidupan sehari-hari, artinya kita telah menjalankan ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Dan nantinya kita akan menjadi anak yang solih dan solihah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan amal perbuatan yang ikhlas, kita harus mengawali dengan niat. Niat yang ikhlas akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika semua perbuatan yang dilakukan akan dinilai dari niatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Orang yang melakukan beragam kebaikan dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapat ridhonya. Niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan seseorang sebelum melakukan amal perbuatan
perbuatan adalah meluruskan niatnya untuk berbuat kebaikan, agar yang kita lakukan bisa menilai amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang harta dan rupa kita, akan tetapi memandang dari hati dan amal perbuatan. Artinya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang kita dari segi materi ataupun fisik, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kita dari keikhlasan hatinya dan amal perbuatannya. Orang yang ikhlas pasti memiliki ciri-ciri tertentu, dan di antara orang-orang yang memiliki ciri-ciri ikhlas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengharap imbalan. Orang yang ikhlas tidak mengharap imbalan apapun dari orang lain, akan tetapi hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak merasa terpaksa dalam melakukan amal perbuatan, bukan atas dasar tugas dan kewajiban dari pihak lain, akan tetapi atas kesadaran dan keinginannya sendiri. Yang ketiga, tidak suka dipuji. Pujian merupakan salah satu ujian bagi orang-orang yang melakukan amal perbuatan baik, karena dengan pujian, seseorang bisa terkena penyakit ujub atau sombong. Maka dari itu, seseorang yang ikhlas atau mukhlis tidak suka dengan adanya pujian dari seseorang. Yang keempat, tidak suka disegani. Salah satu kelebihan seorang pemimpin adalah disegani dan dihormati oleh orang banyak. Dengan kepemimpinan, seseorang akan mudah menjadi congkak dan sombong. Namun, berbeda dengan orang yang memiliki sifat ikhlas, ia akan tenang, dan dia tidak akan mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kelima, melakukan amal perbuatan penuh dengan pengabdian. Artinya, kita beramal benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sehingga amal perbuatan yang kita lakukan benar-benar dapat fokus pada pengabdian dan penghambaan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, orang yang memiliki sifat ikhlas akan memiliki manfaat bagi dirinya sendiri. Adapun manfaat dari sikap ikhlas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dibukakan pintu apapun, dihapuskan dosanya dan dijauhkan dari api neraka. 6. Dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mendapat naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir. 8. Mendapatkan hidayah atau petunjuk, sehingga tidak terjerumus ke jalan yang salah. 9. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, anak-anak ibu yang solih dan solihah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, untuk kegiatan di rumah, carilah contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, serta jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Ikhlas menurut bahasa artinya. 2. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya. 3. Semua amal perbuatan tergantung pada. 4. Kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dari. 5. Sebutkan ciri-ciri ikhlas. 6. Sebutkan 3 manfaat ikhlas. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.